Alasannya yaitu, kepada pihak YouTube yang terhormat, saya memohon maaf yang sebesar. Ada yang kena suspend, dan ini juga bahaya kalau ternyata kita sebar-sebar link itu dan kemudian juga kalau kita komen spam gitu. Tolong sub channel saya, nah itu bisa kena suspend juga itu. Kemudian juga saya banyak belajar, ada yang ngajarin bahwa untuk ajuin banding itu pakai bahasa Inggris gitu, karena supaya bisa lebih dimengerti. Nah ini saya nggak tahu ya, saya kurang setuju kalau harus pakai bahasa Inggris gitu. Saya mikir apakah memang di Indonesia sendiri tuh nggak ada adminnya YouTube gitu. Tapi saya mikir-mikir juga, karena saya kan dapat surat Google AdSense itu bukan dari Indonesia, tapi saya dapatnya itu kiriman dari Malaysia gitu. Saya mikir-mikir juga, apa benar gitu ya kita ajuin banding pakai bahasa Inggris gitu. Soalnya kasihan banget gitu kalau yang nggak tahu bahasa Inggris kemudian dia bersurat pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian saya nonton lagi video yang lain. Itu video yang lain itu ada bahkan yang dia udah malas ya, capek gitu ngajuin banding, ditolak terus, kemudian dia cuma nulis pakai bahasa Indonesia. Tulisannya surat bandingnya seperti ini: YouTube, tolong balikin akun YouTube saya. Dan ajaibnya gitu, dengan bahasa seperti itu saja gitu, tanpa perlu nyusun kata-kata secara yang bagus gitu, ajaibnya itu akunnya bisa balik gitu. Dan juga selain itu saya belajar juga, ternyata akun yang kena suspend itu bisa balik. Pengalamannya ada yang cuma beberapa minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Kan ada juga YouTuber yang saranin kalau kita ajuin banding itu setiap 5 hari sekali gitu, jangan kelamaan, sebulan sekali gitu. Ajuin banding setiap 5 hari sekali. Jadi katanya supaya YouTube bosan gitu kan baca surat kita, dan ternyata dia menilai kita gigih untuk mempertahankan YouTube kita gitu. Jadi akun kita itu bisa kembali. Tapi sudah saya coba ajuin banding kurang dari 2 minggu, itu nggak bisa. Balasannya selalu, Anda sudah pernah mengajukan banding dalam tempo kurang 2 minggu ini, tolong ajukan banding lagi setelah 2 minggu dari banding yang terakhir. Nah ada juga contoh, dia ajuin banding itu sebulan sekali aja gitu, dan akhirnya pada bulan ke-6 itu akunnya bisa balik gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu tanggal 18 April saya ajukan banding, kemudian tanggal 19 ditolak. Kemudian karena nggak sabar, saya tanggal 19 April saya ajukan lagi, tapi pakai bahasa Inggris. Tapi ya akhirnya ditolak lagi oleh YouTube, karena YouTube bilang itu banding, untuk ajuin banding itu harus lebih dari 2 minggu setelah banding yang terakhir. Jadi tanggal 19 itu ditolak. Kemudian itu banding saya yang ketiga itu saya ajukan tanggal 24 April, itu sekitar mengikuti saran dari YouTuber yang bilang 5 hari sekali kamu harus ajuin banding biar YouTube bosan gitu. Oke, saya ajukan lagi tanggal 24 April. Ternyata itu juga ditolak sama YouTube. Masih disuspend akun saya gitu, dengan alasan banding baru diajukan kurang dari 2 minggu. Oke, akhirnya saya sabar gitu. Oh ya, mungkin saya harus ikuti aturan YouTube gitu, harus lewat dari 2 minggu baru saya ajukan lagi. Oke, jadi kemudian itu tanggal berapa lagi? 3 Mei saya ajukan lagi, dan ternyata itu masih dibilang itu kurang dari 2 minggu, ditolak lagi gitu banding saya. Dan kemudian itu tanggal 17 Mei bulan lalu saya ajukan lagi banding, dan di situ bisa diterima banding saya, tapi hasilnya kembali ditolak gitu. Jadi saya mikir gitu, oh mungkin YouTube lagi menguji saya gitu kan, mungkin saya diminta bersabar gitu, mungkin 6 bulan. Tapi saya juga saya selalu mikir kemungkinan yang terburuk gitu. Bagaimana kalau YouTube saya nggak bisa kembali gitu? Apa yang harus saya lakukan? Tapi di saat akun saya kena suspend, saya tetap mengedit video, buat video, walaupun saya nggak
sesemangat sebelumnya gitu, karena saya nggak yakin juga akun YouTube saya ini bisa balik atau tidak. Bagaimana bila akun YouTube saya nggak bisa balik gitu, saya akan kemanakan video-video ini. Mau buat channel itu nggak semudah yang ini ya, nggak semudah artis gitu yang buat channel. Kita bukan siapa-siapa gitu, meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu nggak mudah gitu. Oke, jadi saya berpikir, oh ya mungkin 6 bulan gitu, saya kasih waktu 6 bulan, mungkin saya disuruh bersabar sama YouTube gitu, mungkin akun saya bakal balik gitu. Karena saya pikir pelanggaran saya juga ini sebenarnya nggak parah gitu, dan ini hanya salah paham gitu. Saya akan menunggu suspend ini 6 bulan sampai 1 tahun, maksimal 1 tahun. Setelah 1 tahun itu saya nggak tahu apakah saya buat channel baru ataukah saya berhenti dari YouTube gitu, karena susah banget gitu dapatin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bangun channel dari awal itu susah banget. Oke, akhirnya tanggal 17 Mei itu banding saya ditolak kembali, dan kemudian kemarin itu kan sudah lewat dari 2 minggu gitu, sudah mau masuk 3 minggu lagi. Nah di situ saya malas-malasan gitu mau ajuin banding lagi gitu, entah pakai bahasa apa lagi, bahasa Inggris sudah, bahasa Indonesia sudah, bahasa yang bagus sudah. Akhirnya karena ini pengen ngupload video gitu, soalnya kalau nunggu 6 bulan atau 1 tahun gitu kan, itu mungkin kalau kita hidup tanpa utang, hidup bahagia, itu waktu yang singkat. Tapi kalau kita lagi pengen ngerjain sesuatu itu terasa lama banget gitu. Akhirnya saya coba ajuin lagi banding, toh kebetulan ini sudah lewat dari 2 minggu lagi gitu. Dan alhamdulillah habis sholat zuhur itu sekitar jam 2 siang tadi, itu saya ada buka email gitu, oh ternyata banding saya tuh diterima gitu. Banding saya diterima dan suspend saya dihentikan gitu. Ya alhamdulillah YouTube mau meninjau kembali channel saya gitu. Soalnya kan yang selama ini yang balas banding saya itu saya yakin itu robot, dan mereka belum memeriksa secara manual gitu. Jadi masih selalu terjadi salah paham. Seandainya mungkin dari awal diteliti secara manual, video itu memang nggak mengandung unsur pornografi. Oke, jadi tadi siang itu suspend saya dicabut, jadi total saya disuspend itu selama 2 bulan. Alhamdulillah nggak sampai 6 bulan ya. Oke, jadi bagi yang mau tahu surat saya itu bunyinya seperti apa, jadi saya beberapa kali ngajuin banding ke YouTube itu dengan mengisi alasannya pakai bahasa Indonesia. Saya menyangkal bahwa thumbnailnya mengandung unsur pornografi, videonya gelap karena begini-begini, kemudian itu banding berikutnya saya pakai bahasa Inggris, begini, kemudian ini. Nah ini salah satu contoh surat terakhir saya yang saya tulis untuk YouTube gitu. Ini akan saya bacakan kepada kalian, mungkin ini bisa menjadi inspirasi atau referensi lah kalau mau bersurat ngajuin banding ke YouTube gitu. Jadi saya tulis seperti ini, pakai bahasa Indonesia aja. Jadi saya akan bacakan alasannya, yaitu kepada pihak YouTube yang terhormat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya dan ketidaktahuan saya. Apabila ada hal yang saya tidak ketahui, silahkan dijabarkan agar saya dapat mengkonfirmasi kebenarannya. YouTube adalah hidup saya. Saya membangun channel ini sudah lama dan dengan sepenuh hati. Saya hanya mengupload video tentang hobi yang saya lakukan dan juga vlog bersama keluarga dan teman-teman. Jika akun saya kembali, saya tidak sabar untuk mengupload video tentang hobi dan vlog saya. Saya berharap dapat dilakukan peninjauan ulang atas akun YouTube saya, dan saya sangat berharap akun YouTube saya dapat kembali lagi. Bila akun saya kembali lagi, saya akan memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Ya, begitulah bunyi surat terakhir saya. Saya di situ tetap
meminta maaf dan bilang saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, walaupun itu bertentangan dengan hati saya, karena saya mikir saya nggak melakukan kesalahan apapun gitu. Ini hanya salah paham gitu, karena robot yang meriksa akhirnya terjadi salah paham gitu. Dan ya akhirnya mulai hari ini saya bisa lagi mengupload video-video saya gitu. Masih ada beberapa video lama saya yang saya rekam di bawah tahun 2012 yang pengen saya upload, dan juga video-video yang baru saya buat. Ya, saya semangat lagi untuk mengupload video saya. Jadi pesan saya yaitu ketika kalian mengupload video YouTube, setelah selesai terupload itu kalian harus langsung periksa email, siapa tahu ada notifikasi YouTube di situ, apakah itu melanggar pedoman komunitas ataukah melanggar hak cipta. Kalau melanggar hak cipta itu nggak apa-apa gitu, biasa aja gitu, selama nggak ada tuntutan dari pemilik hak cipta. Biasanya sih iklan, misalnya YouTube kita sudah beriklan, itu hasil iklan dari video itu diambil oleh dia semua gitu, atau malah ada yang berbaik hati berbagi iklan, penghasilan iklan gitu. Nah itu kalau hak cipta nggak apa-apa, tapi kalau yang bahaya itu kan suspend, dan ternyata suspend itu berbeda dengan banned gitu. Nah ini yang ngeri, kalau suspend ternyata itu kita hanya ditangguhkan gitu, hanya apa ya, ditunda, dinonaktifkan sementara gitu, sampai kita banding-banding, entah hasilnya diterima atau ditolak gitu. Sementara yang bahaya itu adalah banned. Kalau channel kita sudah di banned, itu ucapkanlah selamat tinggal kepada YouTube. Itu memang sudah dihapus permanen gitu, dan nggak bisa mengajukan banding lagi, karena memang hitungannya sudah pelanggaran berat gitu. Oke, jadi itu saja pesan saya, dan inilah saya sharing pengalaman saya ya. Jadi semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari sini. Bila ada yang terkena suspend, saya harap bersabar gitu, dan terus ajuin banding. Ikuti aja aturannya gitu. Kalau kalian merasa nggak salah gitu, selama statusnya masih suspend bukan banned, kalian bisa ajuin banding. Ajuin bandingnya itu sebulan sekali aja atau 3 minggu sekali, itu lebih aman. Dan berikan batas waktu, mungkin maksimal 1 tahun. Kalau masih juga di suspend, ya mungkin kalian harus ucapkan selamat tinggal. Oke, jadi itu saja video pada kali ini, sharing saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalian bisa lihat video-video uploadan saya setelah video ini gitu. Masih banyak yang pengen saya upload, video lama maupun video baru. Oke, terima kasih. Dadah.